Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perdana Prima Pardika dengan NPM 2301307201033 dari kelas 3 PSI 1 dan video ini saya buat untuk memenuhi kuis di mata kuliah Komunikasi Data. Yang dimana di sini terdapat studi kasus, yang dimana saya akan merancang dan mensimulasikan sebuah topologi jaringan untuk sebuah kantor dengan ketentuan sebagai berikut. Kantor terdiri atas 4 ruangan, yaitu ruangan finance, ruangan HR, ruangan marketing, dan bagian front office. Masing-masing ruangan di atas memiliki setidaknya 4 komputer. Selain 4 ruangan tersebut, terdapat 1 ruangan untuk server. Oke, hal yang pertama saya akan lakukan adalah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pertama, saya akan menempatkan 4 PC di masing-masing ruangan. Untuk memilih PC, saya perlu untuk menekan End Device terlebih dahulu, lalu memilih Generic yang paling ada di sebelah kiri dan langsung saja memasukkan PC-nya masing-masing. PC ruangan finance sudah. Selanjutnya adalah PC untuk ruangan HR. Dan selanjutnya adalah PC untuk di ruangan marketing. Dan selanjutnya adalah PC untuk di ruangan front office. Oke, semua PC untuk masing-masing ruangan telah masuk. Lalu hal yang perlu kita lakukan adalah memasukkan server. Yang dimana masih ada di menu yang sama, yaitu di bagian End Device tadi. Lalu pilih di device yang urutan ketiga. Dan ini dia server PT server 0. Oke, setelah ada server, nanti server ini pastinya akan digunakan untuk layanan seperti file sharing, DNS, atau aplikasi kantor. Dan PC pengguna ini nanti pastinya akan digunakan untuk mengakses layanan jaringan yang disediakan oleh server tadi, seperti file sharing atau juga aplikasi internal kantor yang ada. Selanjutnya, karena ada 4 ruangan ditambah 1 ruangan server, maka kita akan membutuhkan 4 switch. Di sini saya akan langsung memilih menu switches dan langsung memasukkan masing-masing 1 switch ke dalam ruangan. Saya di sini menggunakan switch pada masing-masing ruangan, fungsinya untuk meningkatkan fleksibilitas. Kalau misalnya ada perangkat baru di ruangan tersebut, tanpa terjadinya perubahan besar pada topologi jaringan yang ada. Oke, setelah semua switch pada masing-masing ruangan telah dimasukkan, saya akan membutuhkan sebuah router, yang dimana saya akan langsung masuk ke dalam bagian routers, dan memilih router PT, MT. Saya akan langsung tarik aja ke bagian sini. Alasan kenapa saya memilih router ini, karena kita akan menghubungkan 5 switch ke dalam satu router. Yang dimana dengan memilih router ini, kita dapat memasukkan modules sesuai banyaknya switch yang kita gunakan. Di sini modul router yang akan saya gunakan adalah PT Router NM1FCE. Tapi sebelum memasukkan modul ini ke dalam router, pastikan routernya sudah dinonaktifkan terlebih dahulu melalui saklar yang ada di sini. Dan dikarenakan kita menggunakan 5 switch, kita akan membutuhkan 5 modul yang kita masukkan ke dalam routernya. Dan setelah itu, jangan lupa untuk mengaktifkan kembali routernya. Oke, di sini semua perangkat yang kita butuhkan sudah siap ya, dan selanjutnya yang saya perlu lakukan adalah menghubungkan semua perangkat tersebut, dan pastinya akan menggunakan kabel. Di sini saya akan pilih connection terlebih dahulu, dan kabel yang akan saya gunakan atau yang saya pilih adalah copper straight through. Setelah saya pilih, yang saya butuh lakukan adalah pertama menekan PC terlebih dahulu, lalu memilih fast Ethernet, dan langsung menghubungkan ke bagian switch. Lalu mulai mengisi dari urutan 1 untuk PC 0-nya. Lakukan yang sama juga untuk PC 1, yang dimana saya menggunakan fast Ethernet 02. Dan begitu juga untuk PC ketiga, yang dimana di sini namanya PC 2 ya. Hingga semua PC-nya bakal kehubung ke masing-masing switch-nya. Oke, semua PC telah terhubung ke bagian switch. Selanjutnya kita perlu lakukan hal yang sama juga untuk si servernya juga. Kita hubungkan ke switch. Oke, setelah itu hal yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan switch ke routernya menggunakan kabel yang sama. Saya akan mulai di sini memilih dari fast Ethernet 5 ya, agar lebih memudahkan. Yang dimana switch 0 itu fast Ethernet 5. Switch 1 itu yang saya pakai adalah fast Ethernet 6. Dan begitu juga untuk selanjutnya.
Oke, di sini semua perangkat sudah terhubung ke bagian yang memang harus dihubungkan. Maka selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah konfigurasi jaringan, yang dimana saya di sini perlu untuk memberikan alamat IP pada masing-masing komputer dan juga perangkat yang digunakan. Oke, saya akan langsung memberikan alamat IP untuk PC 0, yang mana saya perlu pergi ke desktop, lalu pilih IP configuration, dan menginput IP address-nya 192.168.1.2. Saya akan memulai dari 2 untuk masing-masing PC-nya, dan sedangkan 1 itu nanti saya akan gunakan untuk di bagian switch-nya. Subnext-nya kita tinggal pilih, maka dia akan muncul otomatis, dan default gateway-nya itu saya akan berubahkan menjadi 1. Saya akan menggunakan format 11, nanti pasti akan ada 21, 31, dan juga 41, dan juga 51. Oke, ini saya copy aja. Selanjutnya saya lakukan hal sama juga untuk PC 1, yang dimana kita tadi sudah mulai dari 2, berarti selanjutnya ada 3, dengan default gateway yang sama, dan begitu juga untuk PC selanjutnya, yang berarti setelah 2, 3, lalu 4, selanjutnya juga begini, setelah 4 itu berarti 5, dengan default gateway 192.168.1.1. Oke, berarti yang untuk PC di ruangan berikutnya, yang dimana adalah PC 4, IP address yang saya masukkan adalah 192.168.2.1, maksud saya 2.2, dan untuk si 2.1-nya itu, saya akan menggunakan untuk default gateway-nya. Berarti PC 5 adalah 2.3, default gateway-nya masih sama, default gateway-nya 3 setelah itu 4, lalu setelah itu 5, dengan default gateway yang sama. Oke, PC 7 telah selesai, maka selanjutnya ke PC 8, yang dimana ini di ruangan yang berbeda. Dan di sini saya akan menggunakan default gateway-nya itu 192.168.3.1, yang dimana berarti IP address yang tersedia selanjutnya adalah 192.168.3.2 dengan subnet mask yang sama. Kita copy aja. Oke, semua PC sudah kita set alamat IP-nya, dan yang kita butuh lakukan adalah set alamat IP untuk si servernya. Lalu default gateway-nya itu tadi sudah ada 192.168.1.1, 2.1, 3.1, 4.1, berarti untuk servernya saya harus mengisi 5.1, dan IP address-nya itu 192.168.5.2, dan subnet mask-nya sama dengan perangkat yang lain. Oke, saya akan pergi ke bagian routernya untuk melakukan konfigurasi. Sini di bagian config, dan interface-nya, ini adalah modul yang sudah kita pasang tadi ya. Kita on-kan terlebih dahulu untuk masing-masingnya. Dan karena tadi saya menghubungkan switch 0 itu dengan fast Ethernet 5 strip 0, maka IP address yang saya perlu masukkan itu adalah 192.168.1.1, subnetnya masih yang sama. Berarti di fast Ethernet 6, yang itu terhubung ke switch 1, itu adalah 2.1, dan selanjutnya itu adalah 3.1, selanjutnya adalah 4.1, dan fast Ethernet ke-9 ini adalah
untuk di bagian server 5.1. Oke, konfigurasinya sudah selesai. Dan kita bisa lihat semua yang sudah berwarna hijau ya. Kita akan coba mengirimkan dengan melakukan simulasi, di mana dari server ini akan mengirimkan ke komputer PC 15, ini mana PC terakhir. Oke, kita coba langsung jalankan aja simulasinya, tekan auto capture di sini. Oke, server mengirimkan ke bagian switch. Switch akan mengirimkan data ke bagian router. Router akan mengirimkan ke switch 3, di mana itu adalah switch yang terhubung dengan PC 15. Oke, di desain ini, saya telah membangun jaringan kantor yang bisa dibilang efisien, terstruktur, dan juga fleksibel, di mana kalau misalnya nanti di masa depan terdapat perangkat baru, misalnya PC ke-16, maka bisa langsung aja kehubungkan ke switch. Dan kalau misalnya ada ruangan baru yang ingin ditambahkan perangkat komputer di dalamnya, maka tinggal diperlukan komputer dan juga switch. Dan jikalau di masa depan server yang akan digunakan 2, maka tinggal ditambahkan server 1, lalu dihubungkan ke switch 4. Oke, maka di sini semua perangkat dapat saling berkomunikasi dan stabil dan siap mendukung operasional yang ada di dalam kantor tersebut. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.